Di video kali ini sesuai permintaan kalian untuk selalu update film horor terbaru yang mungkin bisa jadi rekomendasi buat kalian tonton nantinya. Film horor terbaru ini yang berjudul The Overnight. Oke guys, kita langsung saja ke cerita. Pada awal mulanya di tahun 1985, seorang pria muda bernama Monroe sedang melakukan ritual pemujaan iblis di salah satu ruangan bawah tanah dengan bacaan mantra-mantra yang dia baca dari sebuah kitab yang digenggamnya. Bedanya kita dengan negara barat adalah mereka menjadikan pemujaan iblis sebagai salah satu tren anak muda pada saat itu. Film langsung berpindah ke masa sekarang, menceritakan dua pasangan kekasih yang sedang liburan. Mereka berdua sedang menikmati liburan ke sebuah kota yang sebelumnya mereka berdua pun belum pernah berkunjung ke kota tersebut. Kota yang cukup asing bagi mereka. David sendiri sebenarnya mempunyai rencana ingin melamar Jessie di kota itu. Dia juga sudah menyiapkan tempat spesial di mana dia akan melamar Jessie. David ingin membuat lamarannya menjadi momen yang tak akan pernah terlupakan. Sedikit info saja, Jessie adalah seorang model sekaligus influencer yang cukup terkenal di sosial media. Salah satu favorit Jessie, dia senang mengoleksi barang-barang antik. Yang kebetulan di sana ada toko barang antik, meminta kepada David untuk mengantarkannya. Di saat Jessie sedang memilih barang-barang yang ada di sana, tiba-tiba ada seseorang pria menghampiri. Dia tahu kalau itu adalah Jessie, model yang terkenal di sosial media. Namun terlihat dia seperti mupeng guys, melihat kecantikan Jessie yang asli. Mengaku sebagai salah satu fans, dia pun meminta selfie kepada Jessie. Di perjalanan, mereka yang sedikit tersesat. David yang salah jalan, seharusnya masuk ke jalan raya, hingga harus memutar balik arah yang cukup jauh. Sampai mereka pun kemalaman masih berada di jalanan. Ke tempat David akan tuju, ternyata itu masih cukup jauh guys. Kota tersebut terasa sangat aneh, terlihat seperti kota mati, dan hanya beberapa orang saja yang berkendara di jalanan. Karena tidak mungkin untuk melanjutkan perjalanan, David pun memutuskan untuk mencari penginapan di daerah tersebut. Dan sampailah mereka ke sebuah manor tua yang sudah dijadikan sebuah hotel. Lalu datanglah resepsionis yang bernama Salim menyambut kedatangan mereka. Salim sedikit menjelaskan kalau ini adalah manor Monroe yang dibangun sejak 1898 silam. Singkatnya, mereka pun diarahkan untuk mendaftar terlebih dahulu di buku tamu yang sudah tersedia. Jessie merasa hotelnya sepi tanpa ada pengunjung, tapi Salim sendiri membantahnya kalau banyak tamu yang sudah berada di dalam kamar mereka. Intinya Salim ini meyakinkan David dan Jessie kalau hotel mereka aman. Dan untuk lebih memikat mereka, Salim menawarkan harga murah hanya $100 untuk satu malam. Tentunya itu harga yang sangat murah di hotel yang cukup terlihat mewah. Setelah mengisi daftar buku tamu, Salim lalu berkata menyegel kesepakatan yang sudah dibuat. Terasa aneh, namun David dan Jessie saat itu tidak merasa curiga sama sekali. Mereka tidak sadar secara tidak langsung mereka sudah setuju dengan sebuah perjanjian yang mereka sendiri tidak tahu apa yang sudah mereka sepakati. David melihat kalau jam yang dipakai oleh Salim terlihat itu adalah jam antik. Salim membenarkannya kalau di Hotel Monroe semuanya bertemakan klasik vintage. Dan sampailah mereka ke kamar 409, kamar spesial untuk mereka berdua. Kamar mewah dengan pemandangan di luar yang sangat indah. Dan benar saja, Salim memang sudah merencanakan sesuatu kepada mereka berdua. Di malam itu juga, mereka yang akan santap makan malam. Kebetulan di sana ada chef khusus untuk para tamu spesial. Salim menyambut kedatangan David dan Jessie. Jessie melihat ke salah satu kamar ada dua anak kecil yang sedang bermain. Keberadaan mereka menepiskan perasaan tidak enaknya Jessie di hotel tersebut. Terlihat di lobi memang banyak orang dan ada beberapa tamu hotel. Salim mengatakan kalau mereka akan dilayani oleh Chef Linda. Salim yang terlihat sibuk sendiri. Jam yang dipakainya seperti komunikasi dia dengan seseorang. Lalu tak lama Chef Linda itu datang. Dia menawarkan beberapa menu steak spesial kepada mereka. Tapi sayang Jessie sendiri adalah seorang vegetarian. Tapi setelah Jessie berbicara seperti itu, Linda hanya melihat ke arah Jessie lalu dia pun pergi. Sebenarnya mereka kurang senang dengan pelayanan di hotel tersebut. Tapi karena hanya satu malam saja, ya sudahlah. Selang beberapa saat, manajer sekaligus pemilik hotel itu datang. Dia adalah Egwene Monroe. Jessie sempat melihat jam yang dipakai Monroe sama dengan yang dipakai Salim. Dia datang dan hanya mengucapkan selamat menikmati hidangannya.
Monroe menghampiri ke meja lainnya yang di sana ada pria tua dengan seorang wanita muda yang bernama Emma. Seperti sebuah transaksi antara Monroe dengan pria itu guys. Monroe memberikan amplop dan beberapa suntikan kepada si pria tua. Lalu Monroe berkata, "Terima kasih sudah menjaga saudaraku." Di dapur, setelah Linda menyajikan makanan ke meja David, dia mendapat kendala karena saluran air panas itu bocor. Naas, dia malah terpleset dan terjatuh. Lalu tiba-tiba ada seseorang datang dan langsung menikam Linda. Di lain sisi, ternyata kedua anak itu adalah anaknya Salim guys. Salim terlihat bahagia dengan buah hatinya itu. Tapi ternyata itu hanyalah halusinasi dia saja guys. Dan saat dia ke dapur melihat Linda yang sudah tewas, anehnya Salim seperti sudah tidak kaget lagi. Dia pun tetap menyiapkan makanan penutup untuk disajikan ke meja David dan Jesse. Di tengah mereka yang sedang menikmati makanan, tiba-tiba lampu di hotel itu padam. Salim lalu menghampiri mereka untuk mengantarkan David kembali ke kamar mereka. Namun saat mereka akan kembali ke kamar, di mana anak kecil itu sebelumnya ada di sana, Jesse melihat ada kengerian terjadi. Dia melihat anak-anak itu yang sudah tewas bersimbah darah. Dan saat David bersama Salim menghampiri, namun di kamar itu tidak ada apa-apa. Lalu Salim menjelaskan kalau itu adalah anak-anak Salim yang meninggal di kamar itu. Jesse diperlihatkan arwah gentayangan mereka yang pernah tinggal di Hotel Monroe. Sementara Monroe sendiri diingatkan kembali ke masa itu, saat dimana Emma membunuh kedua orang tuanya. Dia dikagetkan kedatangan Salim. Di sini terungkap kalau Salim ini dimanfaatkan oleh Monroe. Monroe berjanji akan menghidupkan kembali anak-anaknya yang sudah tewas. Asal Salim bisa membawa seorang wanita untuk dijadikan tumbal kepada iblis. Monroe sendiri adalah seorang pemuja iblis. Di kamar, Jenny yang tertidur pulas, sementara David yang sedang mandi. Namun tiba-tiba airnya itu kini berubah menjadi seperti darah hitam. Dia mencoba menghubungi resepsionis, namun teleponnya mati. Mencoba membangunkan Jesse, namun anehnya Jesse sulit untuk dibangunkan. Akhirnya dia pun keluar dari kamar untuk mencari Salim. Di hotel yang sepi, hampir tidak ada orang di sana. Dan saat David melihat ke dapur, dia melihat tubuhnya Linda masih tergeletak di sana. Sementara itu, Jesse kini sudah terbangun. Dia juga tidak sadar kalau dirinya sudah tertidur. Jesse menemukan David yang sudah tidak ada. Dia pun memutuskan untuk mencari David. Namun kini pintu kamarnya yang malah terkunci. Tak hanya bekerja sama dengan Monroe, ternyata Salim juga bersekongkol dengan pria yang di awal film sempat selfie bersama dengan Jesse di toko antik itu. Dia memberikan informasi kalau Jesse menginap di Hotel Monroe. Tak hanya itu, dia juga malah menjual mobil yang dibawa oleh David dan Jesse. Monroe dan Salim harus segera menyelesaikan apa yang sudah mereka rencanakan. Monroe yang akan membawa Jesse, sementara Salim yang akan menangani David. David diperlihatkan seseorang yang ada di sana. Dia mengira itu orang masih hidup dan mungkin saja dia bisa memberikan pertolongan. Dia tak sadar kalau pria tersebut adalah arwah gentayangan yang tewas di Hotel Monroe. David mencoba memanggil, namun dia hanya diam saja. David terus mengikutinya dari belakang. Dan di ruangan itu, David mencoba menghubungi Salim. Tapi terlihat kalau pria itu malah yang akan gantung diri. Monroe berhasil membawa Jesse ke ruangan bawah tanah, di mana di sana dia yang akan melakukan sebuah ritual sesembahan. Sementara David akhirnya bertemu dengan Salim di sana. David tak menduga kalau Salim yang sudah merencanakan ini semuanya. Dengan daftar nama, dia dan Jesse sudah memiliki kesepakatan untuk mereka siap dijadikan sesembahan untuk iblis. Sayangnya David yang harus terkena tembakan oleh pistol yang dibawa oleh Salim. Mereka semua kini berada di ruangan bawah tanah. Monroe yang akan melakukan ritual tersebut. Jadi guys, tujuan dan maksud Monroe menjadikan Jesse sebagai sesembahan kepada iblis. Dia ingin tubuh Jesse menjadi sarang baru untuk si iblis, yang sejak dari dulu iblis itu bersarang di tubuhnya Emma, saudara Monroe sendiri. Itulah kenapa dari dulu sampai sekarang Emma tidak pernah tua.
karena tubuh Emma sepenuhnya dikuasai oleh si iblis. Iblis itu semakin hari semakin mengganas. Banyak orang yang sudah menjadi korban Emma karena dia yang dirasuki iblis. Bahkan Emma pun tak sadar sudah menewaskan kedua orang tuanya terdahulu. Dan anak-anak Salim pun ikut menjadi korban keganasan si iblis. Iblis itu bisa keluar dari tubuh Emma asal ada pengganti tubuh baru untuk iblis tempati. Akhirnya, Monroe pun menyusun rencana untuk mencari mangsa baru dan mengajak Salim untuk membantunya. Salim dijanjikan oleh Monroe akan mengembalikan jiwa anak-anaknya yang sudah meninggal. Sampai akhirnya Salim mendapatkan Jesse dan David yang menjadi tamu hotel Manor Monroe. Sebenarnya Monroe sendiri hanya membutuhkan Jesse saja, namun karena mereka datang berdua, David pun menjadi sasaran untuk Monroe lenyapkan. Monroe juga mengatakan jika iblis itu berpindah ke tubuhnya Jesse yang akan menjadi pewaris Hotel Monroe sekarang. Tak lama kemudian Emma pun datang dengan iblis masih berada di tubuhnya. Dan Salim hanya menjadi korban kebohongannya Monroe. Monroe tidak bisa mengembalikan jiwa orang yang sudah meninggal. Salim pun terkena serangan sihirnya Monroe. Kini tinggal prosesi pembinaan iblis ke tubuhnya Jesse. Dan saat Emma yang akan mendekati Monroe, Salim yang terbangun kembali dan malah menembak Emma. Penantian dan perjuangan Monroe selama 30 tahun lamanya hanya sia-sia saja, yang pada akhirnya Emma pun harus tewas. Jesse berhasil melepaskan ikatannya, berusaha untuk kabur, tapi tak mudah baginya karena Monroe sendiri tidak membiarkan dia untuk pergi. Tapi untung saja Jesse berhasil menikapnya dengan bersih, dan di akhir kematian Monroe, dia sempat membacakan mantra-mantra yang ditunjukkan kepada si iblis. Jesse pun keluar untuk mencari pertolongan karena David yang terluka. Di kota yang sangat sepi, bingung Jesse harus mencari pertolongan kemana. Namun untung saja datang taksi yang lewat. Dia pun mencoba meminta bantuan kepada orang itu. Namun ternyata dia adalah pria yang di awal yang meminta selfie kepada Jesse. Si botak bernafsu dengan kecantikannya Jesse. Dan saat Jesse kembali menemui David, ternyata David yang tiba-tiba sudah sembuh dengan sendirinya. Sedikit aneh dan bingung Jesse dibuatnya. Ternyata iblis yang ada di tubuhnya Emma berpindah ke tubuh David yang masih hidup. Tak lama kemudian si botak itu menemukan mereka berdua di sana. Jesse ketakutan melihat David yang kini menjadi brutal saat menikam si botak. Dia bukan David yang dikenalnya. Dan akhirnya David pun tewas terkena tembakan pistol Jesse yang dia bawa saat berada di ruangan bawah tanah. Namun tiba-tiba iblis itu kini merasuki tubuhnya Jesse. Saat Jesse tak sengaja menyentuh darahnya David, kini si iblis mempunyai sarang baru yang akan tinggal di dalam tubuhnya Jesse. Manor Monroe pun menjadi tempat terkutuk sampai dengan sekarang. Dari sekian banyak orang, si iblislah yang pada akhirnya memenangkan cerita dalam film The Overnight. Dan film diakhiri dengan kemenangan telak si iblis. Oke guys, jadi begitulah kira-kira ceritanya. Hikmah dari film ini adalah iblis dari dulu tetap konsisten dengan tujuan menyesatkan manusia. Makhluk Tuhan yang paling konsisten yaitu adalah iblis. Sampai di sini, apa masih mau percaya sama iblis? Oke, semoga kalian suka dan terhibur ya guys. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam dari saya dan bye-bye.